Golnya si Bentancur itu kan keras itu. Ngeri sih. Udah nggak bisa dianu. Itu Onana itu kayaknya mau kena kepala terus dia piring gini Kak. Gira daripada kena tangga jam. Jadi kan gini loh. Bolanya kan ke sini. Iya. Kepalanya ke sini. Indo. 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 Sebenarnya Indonesia juga mampu build up, kemudian menyerang. Enggak melulu Indonesia keserang gitu loh. Tapi memang problematika memang lini pertahanan kurang inilah kalau saya bilang. Iya, kurang terkoordinasi dengan baik. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Kembali lagi di set yang lama karena kita sudah 2 minggu tidak Bisbol kita sendiri. 2 minggu kan? Lebih ya? Lebih sekali karena lebih dari Desember Kak. Betul, akhirnya Ini kita sudah kembali tanggal 15 Kak. Berarti kan udah 2 minggu lebih pertambahan Desember, hampir 3 mingguan. 3 minggu kita nggak merasakan saat ini ya Bang. Nggak bahas bisbol, Nggak bahas Premier League kok nggak bahas bisbol, nggak bahas Premier League. karena memang sedang libur, Betul. mudik semua mainnya dan Kita cari talent. Kan cari talent itu. iya betul. Kita undang semua ini. Masih sama Cak Diko Bangsat. Dan Mas Ulin. dan juga teman-teman di belakang sana layar. Kita nggak pakai lama ya Bang, Ada kayak ngantuk. Cak. ngantuk. Dia juga ngantuk sebenarnya Bang. Orang-orang itu juga ngantuk di belakang sana. Sempat Orang tidur. ini kita tag-nya aja jam 1. Iya, Mak. Satu waktu Qatar. Loh, 1 waktu Indonesia ini. Iya. Kita. Oke. Tadi kesehatan Indonesia tapi kita bahas dulu Premier League ya karena sudah masuk ke pekan ke-21 dan ini ada sedikit unik karena pekan 21 ini gamenya itu main 2 minggu. 2 minggu itu kenapa Mas Ulin bisa kayak gitu? Saya nggak tahu. Iya. Iya kan goblok. Biasanya kan Soalnya Anda tahu dia tuh. Biasanya kan Anda tahu. Enggak. Kenapa Bang Bawon kok sampai Ada mainnya jeda-jeda. 2 minggu? Hah? Mungkin 1 minggu. Di internasional apa? Apa? Piala Asia kan yang diambil cuma Mingson. Kan cuma Piala Asia sama Afrika toh. Iya. Iya. Apa karena ada itu ya? Ada itu. Betul. Dua. Oh kemarin kan itu. FA Dan. tapi kan. Itu kan FA kan kemarin juga kan gitu. Piala Liga itu. FA. Nah. Iya. Main di liga. Oh itu berarti. Tapi ya. besok kan masih main lagi toh? Apa enggak? Main Setelah minggu depan. Satu week buat 2 pekan. Terus main lagi kapan? nanti Februari. Februari. Iya. Berarti Januari cuma Satu Satu kali tok main. ini, Iya, liga? memang. Iya betul. mungkin karena dia mungkin Cak. Apa itu? Kan tahu sendiri Liga Inggris kan Natal nggak libur, tahun baru nggak libur kan, dirapel. Boxing Day, iya kan? Dirapel. Kan dirapel, akhirnya dia Januari ini baru liburan, mungkin gitu. Oh ya, sambil ini belum dibuka jendela transfer. Sudah dong. Nah berarti ini mungkin ini. Berarti Timo Werner kan udah main kemarin. Iya. Berarti tapi belum tutup kan? Sampai September sampai Februari. Nah mungkin itu juga ya. Mungkin loh ya. Kita kan Tapi liga-liga lain main ya? normal. Normal ya? Normal. Enggak, maksudnya kayak Liga Spanyol, terus Liga Italia kan karena mereka mungkin libur kemarin waktu Natalan. Wih, Madrid menang 4-1. Iya. Mantap. Bahas apa nih, Cak? Premier League ada 5 pertandingan. Pekan ke-21. Burnley Luton tahan imbang. Oh, Luton semakin bagus ya, Bang. Akhir-akhir Iya. ini ya. Terus itu loh, strikernya si siapa? Si strikernya Burnley apa Luton? Luton, Morris. Morris. Terus dia cetak gol loh dia. Iya. Wah. Kemarin cetak gol lagi di injury time kan? Golnya. Menyelamatkan kekalahan jadi imbang. Chelsea menang tipis di derby London atas Fulham. Nah, penalti. Cole Palmer. Iya, Nah, ini sekarang jadi kapten kita semua. Idola baru. Tapi saya yakin Anda pasti taunya di itu, di news kan? Di news itu kan ada Scott Talent starting.
terbaik pekan 21 kan gitu kan. Cole Palmer kan di kapten. Iya. Saya juga kapten. Anda enggak maksudnya? Enggak. Dia udah gak peduli sama FPL. Karena saya ya itu Kenapa? udah juara Piala Dunia. Anjir, sombong sekali. Saya yang juara 1 sama juara 2 saya slow. Apa? Chelsea nah itu kosong nih Bang. Tipis saja. Tapi memang permainannya nggak begitu menarik karena tembakan ke arah gawangnya cuma 3 lawan 4. Dulu. Saya kemarin nonton cuma Nonton sebentar saya juga. mainnya nggak begitu enak ya. Nggak begitu enak ditonton meskipun mereka ada Cole Palmer, Sterling, Betul. kemudian juga Enzo sama Sisido dimainin. Cuma saya lihat Fulham itu juga beberapa kali membahayakan pertahanan dari Chelsea. Ya, Meskipun mereka masang Disasi sama si Silva di center back. Tapi dari beberapa kali kalau kita ngomong statistik ini sebenarnya kan malah lebih banyak shoot on target dari Fulham Ya, ke betul. gawang Chelsea. Ada 4 sedangkan Chelsea cuma 3. Dan golnya dari Cole Palmer ini kan saya rasa cukup beruntung Chelsea dia dapat penalti karena kalau nggak dapat penalti ini saya rasa dia nggak akan dapat gol. Iya, poin Oh, penuh. tapi ada peluangnya itu siapa? Palmer yang kena. Oh enggak Palmer sih. Siapa? Siapa ya? Sterling. Apa Gallagher? Lupa saya. Supri. Oh, Enggak. Gallagher itu loh emang. Gallagher. Oh, Kena tiang. Iya, kan Bola muntah itu terus ditendang itu kena tiang. ya kan Keras sekali. kena tiang kan enggak gol. Terhadap main mudanya tuh siapa lupa tadi namanya? George Petrovic. Bukan. Braujo sebagai Chelsea maksudnya. strikernya. Iya, itu siapa sih nama? Armando Broja. Itu dulu di Southampton Cak itu Cak. Gilchrist. Gilchrist itu siapa sih? Gilchrist? Gilchrist. Iya. Chelsea loh. Gilchrist. Oh, Alfie Gilchrist ini Nah, gantiin itu Malo kan- Gustro ya dia. Kan wasitnya kan suruh begini dulu tangan kanannya, mah ditos. Padahal disuruh kosek asal bola lapangan mah salaman. Wasitnya gini, itu sempat Gilchrist. viral tuh di Twitter. Gak ada Di X. fotonya ini loh. Iya, Mungkin dia main muda mungkin dia. Akademi. debut itu Bang. Mm-mm. Debut pertama kali di Premier League. Oke, selamat buat Chelsea. Semakin mendekati papan atas lagi ya Bang. Mm-mm. Yuna. Newcastle, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ada Newcastle melawan Manchester City. Wah, ini nih. Sempat tertinggal 2-1, hari Minggu dia ya. tinggal 2-1 langsung. Ya unggul dulu kan Newcastle. Enggak, Silva City Bang. dulu kan lewat Silva, kemudian Comeback disamain sama 2-1, Isak, terus Gordon. Enggak terlalu lama kan sebenarnya 2 menit Golnya Newcastle si cetak 2 Newcastle gol. itu. Heeh. Terus kemudian masuknya De Bruyne di babak Kembalinya. kedua. Kembali. Ini membalikkan keadaan. Jadi memang seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya Cak, Bolak-balik. bahwa Kandani. adanya De De Bruyne. Bruyne ini pasti akan merubah komposisi pertandingan dari Manchester City yang selama ini kalau kita lihat beberapa kali match akhir dia itu kan Agak ada timpang. sedikit penurunan kalau kita lihat. Karena kalau di lini depan gak ada Haaland kan masih Betul. cedera. Kemudian mereka cuma mengandalkan siapa namanya? Bernardo sama Bernardo Alvarez. Silva, kemudian Alvarez, kemudian di belakang di gelandang bertahan si Rodri. Kemarin Kovacic main dia. Ya, memaksakan Kovacic. Kovacic kena tackling kayaknya itu ya. Kemarin itu. Wah, serem lagi gitu. Dan Doku kalau saya rasa memang meskipun kalau secara individu dia bagus ya. Ya, Tapi kalau ngomong ke taktik permainan dari City ala Pep, kayaknya dia belum begitu nyetel. betul Bang. Pokoknya juga jelek banget ya. 3 Terlalu individu, hampir sama seperti Grealish di awal-awal Betul, dulu, betul. masih main lari. pengen bola-bola dribbling lama. kayak gitu kan. One man show. Mbak Menso lah benar. Doku kan kayak gitu. Sedangkan City itu kan sebenarnya kan main secara tim kan Betul. dia. Kolektivitas, umpan pendek-pendek merapat gitu. Tapi kemarin ketika si Bruin masuk, ini kelihatan sekali umpan-umpan terobosannya itu yang memang Ciri khasnya dia lah Bang. iya, Visinya belum ada yang bisa gitu loh. Iya,
di City setelah sepeninggal Gundogan juga kan sebenarnya. Main masuk coba kedua, man of the match. Iya, Oh, iya, match bener De Bruyne. Itu di sebelah itu sebenarnya saya mau pasang De Bruyne. Tapi belum yakin. Duitnya nggak cukup. Kenapa mahal sih? Pasti pakai salah juga pasti. Saya udah tak jual, Cak. Masih nggak cukup. Masih nggak cukup, Pak. Karena saya ada siapa ya kemarin ya? Halan pasti disimpan. Halan masih. Oh, pantes. Mahal ya. Halan. Son masih. Son udah enggak kan? Kan pemain-pemain Afrika sama Asia udah tak kick semua. Berarti main wildcard. Wildcard. Kan ada wildcard ini tuh 2 kali, betul. Dapat wildcard lagi. Iya, kita. satu musim 2 kali. Karena mungkin karena ada ini ya, Piala Asia, Piala Afrika itu kan Jadi banyak kemungkinan pemain-pemain banyak yang yang nggak main kan lama Salah itu. Son kan juga pasti nggak Akhirnya main tak kan. wildcard. Iya, sama. Iya sama benar. Tapi itu kemarin nggak ada Piala Afrika Asia kan? Covid. Karena perlu. Saya tuh udah ngeluarkan wildcard kok ada lagi kan gitu. Tak manfaatkan. 2 kali emang aturannya sekarang. Iya. Oke, Kansas City yang berhasil comeback di apa sih namanya, Saint James Park ya nama stadionnya. Saint James Park. Oh, Saint James ST Park. itu kan Ya, Saint. Suci. Tuh. Saint James Park. Aston Villa tidak bisa mencuri poin di kandangnya Everton. 0-0. 0-0 dan ya lumayan lah Martinez. Ya. Poinnya bagus. Martinez juga bagus, Pickford juga bagus kemarin mainnya. Nah, beberapa kali sebenarnya. Tarkowski ya Anda ya? Tarkowski kan kena kartu itu. Harusnya kena kartu merah dia. Lumayan. Tacklingnya kan ngeri itu tacklingnya. Masih ada yang Iya. begitu ya. Oke, kita ke pertandingan yang dini hari tadi, sialan. Kok bisa gitu sudah unggul. Bang nggak ada sound loh bang. MU lawan Tottenham 2-2. Monggo. Lini tengahnya jelek sekali. Lini tengah jelek. Si siapa? Bukan. Maino. Evans sangat lambat sekali. Evan Bapu Onana ya seperti itulah. Ya tapi kalau golnya siapa itu? Golnya si Bentancur itu kan keras itu. Ngeri sih. Udah nggak bisa dianu. Itu Onana itu kayaknya mau kena kepala terus dia miring gini kak. Gira daripada kena. Jadi kan gini tuh. Bulanya kan ke sini, Iya. kepalanya ke sini. Indo. Ya, Indo Oke, gitu. Indo. Jadi Indo gini loh. Tapi kalau kena kepala semaput aja, keras itu kok. Nggak Nah, jadi main. Evans yang harusnya bisa ngeblok itu sangat kelihatan sekali lah kalau memang dia udah lambat. Dan masuknya Martinez di pertengahan babak kedua itu ya nggak begitu banyak membantu. Kayak terlambat sebenarnya. masuknya. Iya. Dan yang saya sesalkan itu kenapa Eriksen harus diganti sama si Tuminai. Lagi-lagi. Gitu loh. Lagi-lagi. Nggak ada ininya, nggak ada progresnya Iya. kemarin itu. Jadi nggak ada perubahan signifikan di MU ketika Eriksen digantikan sama McTominay. Masih kalah di tengah. Dari awal itu MU kalah tengah, kalah pressing gitu loh. Padahal di Spurs nggak ada Sar sama Bissouma. Betul. Padahal ketika saya ngelihat di line up ketika nggak ada Sar sama Bissouma itu udah wah Salah ini. ini ada angin karena seperti di putaran pertama itu kan ketika kalah berapa kosong MU tuh sama Spurs 3 ya? 3-0 Kalau nggak salah. itu kan memang diajak sama Sar sama Bissouma. Betul. Nah ini Sar nggak ada Sar nggak ada Bissouma, saya kira MU bisa ngimbangi lah di lini tengah. Ya. Ternyata sama saja masih karena Maino sama Eriksen itu kalah dia. Kalah pressing ketika dapat bola itu dia mau transisi itu pasti pressing ketat. Ya ada beberapa kali lah itu berhasil, cuma kebanyakan memang pressing dari Spurs ini bisa membendung serangan balik dari MU. Karena kalau kita lihat dari sisi statistik untuk possession kan jauh ketinggalan MU. Berapa itu? 6436. 6436 kan. Itu mulai dari babak pertama udah seperti itu, Cak. Mas lu nonton nggak? Enggak. Karena saya perjalanan pulang dari Jogja.
Oh iya, Anda dari main sepak bola ya di Jogja. Nonton highlightnya sebel-sebel gimana gitu. Loh, saya tuh itu kalau seumpama nonton bareng-bareng nong bar itu mungkin saya sudah miso-miso terus. Pasti. Nge-shoot on targetnya cuma 2 dan gol emang Iya, Bang. benar. Tapi iya, kan berarti kan mereka nggak menciptakan banyak peluang. Betul. Gitu loh. Karena memang tertekan kan MU. Sangat. Ya kan enggak, ya kita mikirnya enggak ada 2 Iya, nggak ada gila Sar, nggak ada itu. Bisoma. Nggak ada Son juga. Betul. Mikirnya kita bisa lah kali 2-1, 1-0 lah gitu. Paling enggak kan kita kan udah berharap lah ketika Iya. di menit 2 itu si Hoslun. Hozlun bisa ciptakan gol dan wah ini bisa menang ini kan gitu. Ternyata malah kena bobol kan lewat Harapan Garrison. palsu. Prediksinya Lagi. skor juga diunggul kan itu dan MU. MU kan, iya. Nah, karena kan mereka banyak nggak main kan, main intinya. Madison nggak ada, Son nggak ada, Afrika kan yang Matassar itu. Sar sama Bisoma juga nggak main. Mereka nggak mampu memanfaatkan. Padahal kenapa juga Casemiro nggak dimainin? Kan udah masuk line up Iya. ya. Ada video juga yang dia masuk itu juga. Udah sehat kayaknya. Saya tuh harusnya kemarin ketika tak kira itu Eriksen keluar digantiin Casemiro gitu loh. Tomine malah. Malah Tomina loh, ini Tomina kemana dimasukin gitu loh. Karena dari awal tuh kita kalah di tengah MU itu. Kalah di tengah. Proses menyerangnya itu mereka sporadis, Cak. Bayangkan kan. Lewat transisi counter attack gitu. Dok. Iya. Ya harapannya kalau Eriksen memang kalah secara body, dia pressing kalah. Adanya Casemiro kan mungkin bisa paling enggak membantu. Oh, backup Iya, backup belakang ya. backup belakang, proses build up mungkin bisa berjalan dengan baik. Karena yang jadi kelemahan MU kan memang build up-nya. Dan Rashford masih seperti itu saja. Ya tanpa Giring bola, walaupun ini tak ketemu tapi ya. giring bola sampai depan hilang. Kalau itu dipepetin sampai garis, nggak ada hasilnya sama sekali. Kayak Octomania nih. Lari-lari bolanya ketinggalan. Oke, setelah itu kan gopo balik carry ya. Jadi heran, sangat heran sekali dengan kondisi MU sekarang ini. Ini kalau nggak ada perubahan dari sisi taktik ataupun mungkin nggak ada pembelian pemain lagi ya, kayak susah juga untuk bersaing di 4 besar MU ini. Karena kita melihat persaingan di papan atas sekarang cukup lumayan ketat. City dengan sekarang si Bruin sudah sembuh dari cedera, udah mulai kelihatan. Kemudian Aston Villa juga Semakin konsisten kan. Sancho kemarin asis ya. Betul Bang. Ngasih si Reus. Iya. Happy banget dia di sana. Iya benar. Dan langsung Instagramnya aktif lagi. Tuh. Cuma ada 2 foto. Bajunya Dortmund semua sialan. Ya dia memang cocok di Liga Jerman. Kalau saya lihat. Lambat Cak mainnya. Memang sih. Kalau main di Liga Inggris enggak lah. Agak susah ya. Basicnya Ini emang bukan tipikal. faktor pelatih nih. Enggak, tipikal cara dia main kalau saya bilang. Tipikalnya memang kayak gitu. Tapi kalau di City aku yakin bagus. Apa alasannya? Belum Ya, tentu karena juga. lihat temennya. Enggak juga. Melihat temennya. Dia itu kan dari Akademi City, Mas Udin. Kenapa dia juga dijual? Kan Gitu. belum kelihatan performa seperti ini kan. Bukan, attitude. Tapi katanya manajernya Dortmund yang attitude-nya enggak jelek kok. Iya, mungkin Disiplin sekarang dia. kan. Ya kan karena banyak kritik seperti itu. Dortmund siapa sih? Siapa enggak tahu? Pelatihnya? Pelatihnya Siapa? enggak tahu juga sih. Cuma tak saya tadi baca di Instagram itu loh. Kalau mantan pelatihnya itu kemuncen ya, siapa itu Tuchel tuh? Tuchel kan duluan Dortmund pernah. Pernah ya? Tuchel terus melatihnya Liverpool itu kan loh. Si Jurgen pressing itu. Klopp. Oke, 2-2 ya. Udah 2-2 MU. Timnas juga kalah nih. 3-1 Bang. Tapi dari segi permainan, ini Piala Asia ya, laga pertama. Indonesia lawan Irak. Nih tuh dipakai apa smiley. Enggak apa-apa. Tetap tersenyum meskipun kalah kan. Oh iya. Tapi mamanya bagus ya sih. Kalau kita nonton ya Bang. Mas Ulin. Ini siapa tuh yang ada tanya? Kamu dulu lah daripada ngantuk kamu nanti. Iya. Iya kan. Saya emang ngantuk sekali ini. Gini Cak, kalau lihat saya tadi lihat permainnya itu timnas itu udah bagus.
Karena kita udah berani dari awal, kita udah berani pressing. Betul. Nggak kayak yang kemarin pas kita lawan di Irak. Iya. Karena emang kita udah kebobolan beruntun itu kan 2 kali kan cepat sekali itu. Jaraknya gol pertama ke gol kedua. Iya. Kita udah antisipasi ini kan istilahnya kan sebelum pertandingan udah bilang ke media karena kita akan memberikan permainan yang berbeda ini. Betul. Ya emang berbeda. Betul. Karena emang Ivan Jenner udah main dari awal sama Hapner. Gelandangnya kita udah bagus. Tapi gol pertama itu emang kesalahan dari Marcelino karena dia Kebobolan pertama. terlalu lama membawa bola di tengah dan kita kecolongan kemudian diterupas. Ya kan bagus itu sebenarnya bisa aja itu kalau misalnya mau dibuang nggak ke arah langsung Ke tengah pemain lah. depannya kemana lah gitu. Harus kemana kayak atau itu bisa diantisipasi. Apa maksudnya tetap gol, cuma kan kita langsung membalas satu-satu kan. Ya. Terus ke apa yang Yakob yang sampai kolongin terus Duman Marcelino. Betul. Itu udah bagus. Terus yang gol kedua kita agak kehilangan fokus yang kan kayak gini. Kalau emangnya kalau di Liga Indonesia kan nggak kayak seperti ini. Iya. Kayak itu kan langsung seketika kan orang pada fokus minta offset. Sebenarnya Iya, sebelum karena emang terjadi gol kan. Betul. Terus dia tapi yang saya sayangkan ini gini. Kapten itu diem. Seharusnya kalau ada misal emang kayak ada Pelanggaran atau iya, apa? kalau yang apa yang nggak sesuai yang diharapkan pemain, ya ngomong aja langsung ke wasitnya. Tapi enggak lah, kalau maksudnya gini loh, kalau dengan adanya VAR itu tanpa kapten harus ngomong pun kalau memang ada pelanggaran ya pasti pelanggaran gitu loh. Saya kira tadi offset, tapi setelah Anda terangkan, oh ternyata bolanya yang sliding itu enggak kena. Nggak kena. Dan itu emang dari iya, karena dari belakang tempat memang terobosan itu onside. benar. Makanya langsung disahkan itu Iya. golnya. Ini penguasaan bola jadi sama kayak MU 66-34. Iya. Tapi sebenarnya gini, kalau saya melihat permainan Indonesia memang berbeda, benar. Ketika Sintayong ngomong kita akan menampilkan permainan yang berbeda, nggak seperti sebelum-sebelumnya, ya benar. Karena Indonesia tidak hanya fokus bertahan, Betul. meskipun memang pakai 3 back ya. Tadi itu kan Elkan Bagot, kemudian Jody Amat sama Rizky Ridho. Tapi sebenarnya Indonesia juga mampu build up, kemudian menyerang. Nggak melulu Indonesia keserang, gitu loh. Tapi memang problematika memang lini pertahanan kurang inilah kalau saya bilang. Iya, kurang terkoordinasi dengan baik. Karena di babak pertama itu banyak kesalahan juga, salah antisipasi, kemudian di counter attack. Untungnya kan ada sliding, ada kemudian antisipasi dari Rizky Ridho maupun dari Elkan Bagot. Elkan Bagot sampai kena kakinya itu waktu dia sliding. Iya, Sliding terus ditendang sama pemain Irak. Kan agak cedera itu kalau salah. Di betis kalau nggak salah. Iya, ya kan? kena tumpuan pemainnya Irak itu kan. Jadi ya memang koordinasi di lini belakangnya agak sedikit kurang bagus lah. Tapi kalau kita ngomong di lini tengah, memang dengan adanya Hapner kemudian Jerner, memang kuat sebenarnya. Dalam arti mereka nggak kalah ketika bertarung ya. Bola second ball-nya itu cukup lumayan gitu loh. Meskipun kita tahu kalau secara fisik kan pemain Irak kan besar-besar lah. Jelas. Tapi pemain Indonesia sekarang kan juga gede-gede, tinggi-tinggi. Karena kalau kita lihat kemarin di statistik itu timnas Indonesia nggak di bawah sekarang. Ada jadi pemain rata-rata tinggi pemain itu pemain Indonesia ada di 10 besar. Tapi kalau umur paling muda. Karena ini tadinya kan banyak yang bilang gini. Ini seperti timnas U23 mode Asian Games. Jadi dia pakai 3 pemain senior, yang lainnya itu di bawah U23. Yang line up pertama. Yang senior kan cuma Jordi Amat. Terus siapa lagi? Siapa ya? Berarti Jordi Amat, Asnawi. Ya, sama udah 24 sekarang ya kan. Sama Hapner. Enggak lah, Hapner 21. Enggak Hernando. Dua berarti. Dua. Sebentar lihat Rizky Ridho. Enggak, Rizky Ridho baru 21. Sayuri? Oh iya, Sayuri. Benar. Betul. Kan 3 dah. Iya. Betul. Karena emang itu yang memang Sayuri, Jody Amat sama
Asnawi, ya kan? Ya sempat diomong di salah satu podcast luar negeri gitu. Kan ada Kayak, lihat ya Bang. iya benar. Wih, ini anak-anak muda. Anak-anak muda. Main di Tapi kan diremehkan itu. Memang sangat. Bahkan karena emang kita kualitas ya kalau dilihat dari ranking FIFA, kita nomor 2 dari bawah setelah Hong Kong. Iya. Betul. Karena Hong Kong 150 kan. Nah, dan yang lainnya kita gini loh, kok yang pemuda-mudanya yang main orang-orang umur 19 tahun, 20, 21 gitu. Yang seniornya pada kemana gitu. Ya karena memang apa namanya dasar dari timnas era Sintayong kan sekarang ini Pemain muda. muda. Jadi kalau saya rasa sih sebenarnya Indonesia bermain cukup lumayan lah. Kalau dibilang bagus ya enggak. Jelek juga enggak lah kan, karena kita tahu sendiri kekuatan dari Irak kan seperti ketika kita kemarin main di kualifikasi Piala Dunia di kandang Irak kan juga kalah sampai 5-1. Betul. Sedangkan di pertandingan tadi meskipun kalah 3-1 kan setidaknya Indonesia memberikan perlawanan. Enggak cuma bertahan ya, Bang. Enggak cuma bertahan, juga perlawanan juga membahayakan. Aliran bola juga lumayan. Iya lumayan. Iya. Bisa segitiga itu kan. Ivan Jenner ke Marcelino terus ke Arhan kan bisa main seperti itu. Tapi yang penting ada bola-bola seperti itu loh Bang, kita yang nonton tuh enak lah. Tapi ya udah emang kata. Cuma saya tuh sebel sama komentator Indonesia itu. Iya, terlalu menyalahkan ya. Bukan terlalu menyalahkan, terlalu overdosis. Ketika Indonesia ngegolin itu seolah-olah overproud maksudnya. Overdosis. Iya, enggak. Maksudnya dia menyampaikan berlebihan. Benar sekali Bung Bawan. Berlebihan kan overdosis berlebihan. Iya. Lebay gitu. Biasa aja. Enggak ada astagfirullah, alhamdulillah. Padahal itu kan komentator Liga Inggris orang itu. Duh, Anda nonton di mana, Bang? Oh, saya nontonnya beda ya berarti ya. Dia nontonnya di ini. Bukan. Dulu saya nonton Sky Sport kayaknya. Vision Plus. Di apa itu ya? Pokoknya Vision Plus. Ya, tapi kan komentator luar negeri. Bukan, komentatornya Indonesia tapi bukan Ahai. Kan Indonesia tadi Ahai ya? Iya. Sing itu loh yang biasanya ketika Liga Inggris mau main dia ngomong itu. Yang itu Brewan. Yang ngomongnya Brewan itu. Itu tadi komentatornya. Ya hampir sama kayak Ahai gitu. Lebay loh. Itu kan yang mau mengungkapkan apa ini? Keborokan Liga Indonesia kan dan itu kan. Itu kan orang yang berani. Saya siap dipanggil untuk berbicara terbuka. Coba fotonya yang mana? Saya lupa namanya juga, cuma saya tahu wajahnya yang dimaksud bangsat ini. Yang biasanya di Liga Inggris. Iya. Kalau pas ini kan, pas lagi jeda mau main gitu kan, dia tahu. Ya, dulu betul di Moji. Dulu di Mola. Oh iya benar. Oh di Mola. Moji mana ada Liga Inggris. Kapan? Loh kok iso ya? Lihat kayak di SCM kok Moji. Ngawur iku Mola ora Moji. Enggak, Moji pernah nayangin Liga Inggris. Oh iya beberapa. Iya, betul. Iya. Tapi pertandingan yang enggak big match itu betul. Iya. Harusnya Moro, 5 hiji. 5758. Tapi ya setidaknya kan sama kayak Vietnam ya bisa. Kalahnya selisih 2 gol. Enggak gol 4 Bang, kayak gol cuma 3. Iya, tapi kan cuma masukin 1. Mereka itu masukin 2 kok. Anda itu tahu enggak skornya Jepang Vietnam berapa? 4-2 kan? Iya, 4-2 tahu. Tapi yang ini dan yang saya emankan kayak gini loh. Indonesia itu enggak belajar dari mental bertahannya ini loh. Kayak pasti ada kesalahan, pasti tiap itu pasti kan tetap disemangatin pelatih. Cuma aku kalau keadaan memang di lapangan itu pasti tetap ada sedikit kesalahan, pasti itu. Lihat sendiri tadi Jody Amat yang bingung. Terus yang siapa tadi mau keambil bolanya ya? Rizky Ridho apa siapa ya yang peluang kawan. Kalau saya nggak salah disundul kaki itu. Bukan. Hafner umpan ke Hernando tapi tanggung bolanya. Terus campurin sama pemain Irak. Placingan umpannya terlalu enggak. Yang sudah dapat back. Terus itu kan dia panik. Dia nggak berani lewatin. Tapi dia muternya ke arah Hernando. Itu kan Rizky Ridho kayak tadi. Itu juga kurang. Iya, karena dia emang badannya kecil dan dia kalau
emang yang gol ketiga yang disalahkan gol Rizky ketiga Ridho. kan nggak bisa. Nggak bisa karena enggak. emang kita kalah di postur kalau Kalah Rizky Ridho body, ya. kalah Kecuali body. itu yang duel kan bagus sama Jordi Amat. Jordi Amat. Beda lagi. Jordi Amat enggak yang tadi yang gol yang sundulan terus dikena Rizky Ridho kan terus dia first time tuh. Itu Jordi Amat telat banget tuh. Iya. Itu kayak gol Irak waktu di kualifikasi, hampir kayak gitu kan. Yang gol kedua itu. Selalu telat. Dan gini loh, Oh, Indonesia bukan gol juga kedua. gini dan. Offside itu ya lah. Lupa. Offside. Oh kan dan gini loh. Kan ada yang offside juga itu. Di babak Ada. kedua kan Ada. gol yang Yang ada offside. itu dia. Nah, gol yang ketiga kan kesalahan, ya bukan kesalahan ya, kalah body sih Rizky. Emang kalah. Dan tembakannya kiper Onana aja nggak bisa itu. Kok Onana sih Bang? Bang Onana mana bisa emang. Wah besar. Nggak bisa itu, keras kok itu. Keras. First time keras dan jaraknya deket banget Deket, lagi. iya. Jadi amat ya itu telat. Beckhamnya telat. Dan dia poinnya paling buruk. Jordi Amat emang kalau disorot satu pemain ya emang Jordi Amat yang kurang oke lah. Struik gimana? Strik. Lumayan. Dia poinnya jelek loh. Nggak begitu jelek, nggak begitu bagus. Ya Dia kalau nggak dapet bola saya bilang Iya, emang ya, dapat kalau cuplek bola. kalau dia seorang striker memang kurang lah dia. Tapi sebagai seorang pemain, attitude kemudian semangatnya itu ada Cak, gitu loh. Iya, tapi Iya. kan nggak bisa menutupi Bener. seluruh itu Bang. Betul. Kalau sebagai seorang striker memang kurang. Iya, emang kan dia bukan striker asli murni kan? Bukan. Dia Dia sayap itu kan? kan sebenarnya kan sayap Iya. sih. Ya kayak hampir kayak Dendi gitulah, mobile kan dia. Sayap Kemana-mana kiri sebenarnya. muter kan dia. Sayap kiri kecenderungannya dia. Tapi ya memang gimana memang kurang ada dukungan kan Nggak dari gini lini kan. tengah. Kita kurang juga support. lihat lawannya Iya juga. sih. Ketika kita lawan yang emang kita ya kita apa lihat emang statusnya aja. Kita lawan Irak itu yang emang bener kita nggak minder. Cuma kita biar berbicara realita aja tuh. Iya. Misalnya emang katakanlah saya nggak ngeremehin Persiku ya, disuruh lawan Borneo Itu yang ya. sekuatnya emang ada Wiljan Pluim, ada Lili Pali, disuruh nahan imbang. Ya pelatihnya mending kalau saya mending keluar aja Cak. Nggak bisa pasti gitu loh. Dengan diri ya. Karena semua bisa dikalahkan itu. Kalau itu Persiku sama Borneo itu udah kelasnya gini Cak. Apalagi kalau kita nanti lawan Jepang yang otomatis notabene pemainnya lah kalau saya pegang Jepang ngelatih Jepang saya pasti bisa sampai final. Juara ya. Sampai final bisa kalau pelatihnya Juara Sintayong bisa. loh. Lah iya. Pegang Jepang loh. Ya, Dengan skuad pemain seperti itu gitu loh. ke pemainnya kan. Iya. Karena Iya kita kan. gini, Iyalah. Cak, kita bicara realita aja, kita benahin aja dari dasar kok. Kalau kita dibandingin dengan Vietnam jauh. Karena dia udah belajar sepak Lama. bola lama. Dan rata-rata pondasinya udah nggak seperti kita yang masih Betul. marit mental itu loh. Iya. Yang terutama ini mental itu. Kita aja bertahan kayak apa? Masih grogi. Betul. Jadi masih sering-sering melakukan Gitu kesalahan loh. blunder. Padahal gitu. tengahnya udah bagus. Kalau benar sama Ivan Jenner itu gelandang paling terbaik sih kalau di Indonesia. Saya tuh kemarin Era emas kalau saya kemarin tuh lihat Jepang lawan Vietnam. Saya nonton itu. Anda tahu Vietnam itu bertahan total ya. Itu ketika dia bertahan itu ada 7 pemain sejajar itu. 7. Iya sejajar. Itu setelah unggul. Iya setelah unggul 2-1. Sebelumnya seperti itu kan dia kan counter attack. Iya, memang. Ya dia memang mengambil jalan bertahan sekali counter attack karena kan dia juga berpikir realistis. Nggak Iya. mungkin dong saya meladeni permainan Jepang iya. ya malah bunuh diri Beda. gitu loh. Duel. Tapi kan dengan counter attack ternyata dia bisa bikin 2 gol Karena yang meskipun gol pertama agak nggak sengaja dari iya dan yang gol kedua kan kesalahan kiper juga. itu bola muda sebenarnya. Mukanya mirip Onana ya dia. Suzuki. Tapi namanya Suzuki loh. Iya. Iya. Itu emang kayaknya blasteran. Loh, itu pernah diincer sama MU. Hah? Iya. Sebelum sudah ganti. Iya. Oh, bukan blasteran. Blasteran. Tapi udah pakai nama Jepang lah Oh. kayak pemain Vietnam ada Nguyennya Oh, gitu loh. gitu. Philip Itu dia Nguyen. pakai Suzuki dia. Kan kenapa enggak Yamaha aja dia? Toyota lah. Udah lah. Suzuki dia. Apa? Ya, yang belum ada Toyota loh pemain bola loh. Iya.
Kalau Suzuki sudah pernah. Honda sudah. Yamaha nggak ada, Cak. Belum ya belum. Kawasaki juga belum. Kawasaki ada men. Ada, oh iya ada. Ada. Kipernya kan Kawasaki. Kawasaki itu. itu. Yamaha belum ada. Belum ada Yamaha. Berarti Toyota juga. Toyota, Yamaha. Hah? Yamaha. Oh, malah. Tapi golnya Nakamura itu ciamik. Gitu. Iya. Jadi kalau kita melihat di permainan Vietnam, pemain belakangnya itu benar-benar rapi cara bertahannya mereka. Rapi. Dan golnya Jepang itu murni Memang karena memang kualitas gitu loh, bukan karena kesalahan pemain belakang enggak. Kayak salah satu contoh golnya si Minamino. Minamino. Sama dan ada tadi bilangnya. Minamino. Luga. Minamino. Munamuni. Itu punya AS Monaco dan. Lah ya, itu kan dulu di Liverpool sih dia. Itu yang gol keduaan dia. Itu kan bagus itu. Iya. Operannya Endo ditaruh aja gitu. Flashing Cool. gitu. Ya kan? Terus ke gol yang Nakamura itu cantik lagi malah yang dari sebelah kiri itu. Flashing aja ke sebelah kanan. Taruh yang jauh lagi. Kualitas. Jadi permainan Vietnam itu udah rapi. Tapi karena memang kualitas Jepang di atasnya. Dua di atasnya memang. Jadi mereka tetap kalah. Nah, yang saya khawatirkan nanti kalau kita lawan Vietnam dengan mainnya yang rapi gitu dan lini belakang kita yang masih amburadul, ini jadi bahaya karena kita melihat counter attack-nya Vietnam itu lumayan bagus. Ya. Ngeyel ya mainnya itu. Iya. Itu kan sampai ada yang di kartu kuning kan main Jepang back itu ketika di counter attack dijatuhkan kan itu. Untung cuma kena kuning. Jadi ya Indonesia harus membenahi lini belakang. Betul. Saya bilang. Jadi kalau kita masih lawan Vietnam dulu nih ya. Lawan Vietnam ini paling enggak harus bisa ambil poin penuh. Harus menang sih, Bang. Sebenarnya jadwalnya itu menguntungkan Indonesia kok. Sebetulnya. Nah, itu. Kalau kita jadwalnya seperti Vietnam, kita yang susah. Karena kan Vietnam ketemu Jepang dulu. Mesti kalah. Otomatis dobok-obok pasti. Pelatihnya udah harapannya itu tahan imbang Irak, menang lawan Vietnam, kita peringkat 3 terbaik gak ketemu Korea. Kalau kita runner up, kita ketemunya Korea. Kalau kita juara 3 itu antara Australia mau ketemu siapapun itu sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting itu lolos 16 besar. Itu targetnya. Karena targetnya kan itu. Iya sih, lolos dulu lah gitu. Ini dengan kekalahan lawan Irak, ini kan ya juga agak. Ya setidaknya jangan poin 0 itu aja sih. Ya paling enggak lawan Vietnam menang lah. Gitu. Nanti lawan Jepang pikir kali. Lawan Jepang ya tidak mungkin menang. Hah? Lah percuma, tetap aja. Dibombardir orang 90 menit bertahan itu sama dengan bunuh diri. Kemarin katanya Ivananda. Harry Piton. Kata Ivananda. Mau bertahan seperti apa pun dia tinggal nunggu aja waktu akan mencetak gol. Kan gitu. Itu yang bilang pemain Liga 1 loh. Iya. Secara psikologi kayak gitu pasti. Kalau dia hanya bertahan tok tanpa menyerang itu ya tinggal tunggu waktu aja bobol. Pasti. Kalau nggak bobol ya berarti rezeki kan gitu. Karena tadi itu wah 1-1. Iya. Ini lumayan lah, harapan lah gitu. Ternyata malah di menit akhir ya babak pertama bobol. Siapa gitu. 1-1 terus anu Den. Kayak nerocok gitu loh, Cak. Nerocok. Terharu gitu loh. Nerocok. Keluar air mata ini loh. Wajib, ngantuk. Enggak, satu terharu. Bangga. Enggak. Ya? Ini enggak kebayang kalau ini tadi skornya emang 1-1. Mungkin apa? Ada nangis. Ya enggak ada, maksudnya gini loh. Ada rasa bangga tersendiri gitu. Timnas kita bisa ngimbangin Irak yang pernah juara di 2007, pernah juara. Iya. Iya waktu enggak sekedar di Indonesia itu kan. Asia. Tapi sebenarnya gini, kalau kita ngomong prestasi kita di Piala Asia, itu ketika kita bertanding di pertandingan pertama, itu nggak pernah kalah loh. Pernah kalah. Tadi kan komentarnya bilang terus seperti itu emang. Nggak pernah kalah kita. Ya, kakak komentator berarti Bang. 96 itu seri. Iya. 2000 seri. 2004 menang. Anda tahu nggak menangnya lawan siapa? Kita 2004. Bukan.
Qatar. Iya. 2004 di Cina itu Bambang sama Budi Sudarsono. Kemudian Tendangannya 2007 menang lagi kita lawan Bahrain kan di GBK itu waktu di Jakarta. Baru kali ini aja kalah kita. Tapi setelah itu terus kalah. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya di 96. Anda pasti belum nonton. Saya udah nonton itu. Saya baru Piala Dunia 96 yang Widodo C Putra salto itu. Iya. Sempet Itu nonton dari 3 aja. pertandingan Indonesia nggak pernah kalah. Seri terus, iya. Tapi Nggak lolos, kita nomor 3. nggak ada 3 peringkat terbaik atau Enggak, karena yang diambil cuma 2, Cak. oh dulu belum ada. Dulu tuh 8, Cak. Oh, Iya cuma 12 atau 8, 12. Yang diambil itu juara 1 3 kan 3 grup itu. Juara 1 sama juara 2 Itu baru 6 terbaik. tim kan. 12 4 tim kali 3 grup. Iya, ini ya sistemnya kayak Liga 2 ke Liga 1 ini kan. Dulu itu Piala Asia itu sedikit-sedikit lah. Baru mulai tahun berapa? 16 terus sekarang jadi 24 gitu. Tapi meskipun sedikit Indonesia kok bisa lolos gitu ya. 96 lolos. Kemudian 2000 lolos. Dulu kan yang lainnya belum berkembang seperti ini dah. Berarti Iya, dulu betul. bagus ya. Kan emang dari tahun dulu Indonesia bagus dan. Pelacak tapi ikut Piala enggak lah. Dunia yang masih India Belanda. Anda tahu kita juara terakhir SEA Games kapan? Sebelum kemarin itu 91, Cak. Tapi kita kan sering membantai Filipina zaman dulu bang. Iya, Iya kan? Tapi kan kita nggak pernah menang lawan Thailand. Itu tok adungan Iya. pertandingan. Dan yang Thailand mesti lolos. Indonesia lolos Piala Asia, Thailand juga lolos. Vietnam belum seperti sekarang. Belum. Karena musuh kita di tahun 90-an, 2000-an awal cuma Thailand kalau di Asia. Kadang Singapura lah. Singapura Pernah ya sih. beberapa kali. Ya, Tiger itu. Tapi kan terus sekarang Vietnam berkembangnya pesat, Sangat Thailand pesat. juga masih Ya stagnan seperti itu. Ya Indonesia ini baru mulai Menata sedikit-sedikit lah. Kecil. Yang penting saya apa ya? ET itu jangan dibuang. Itu top. Erick Thohir. Iya. Bukan siapa? Kalau Sintayong Siapa mau yang diganti saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Yang penting ET-nya dulu. jangan. Loh, masalahnya kalau ganti pelatih kadang-kadang ganti pemain Mas Ulin. Ya nanti ya lihat. Nanti rombak lagi. Maksudnya gini loh, kasih kesempatan mungkin sampai Kalau kasih kesempatan tetap kasih kesempatan, Cak. Iya. Tapi ini loh desaannya nanti ku gede. pasti kan ini. Apalagi yang si Loh, BT itu. Iya ini loh penjilat si Tompel. Ayo BT. BT itu namanya. Iya aku Tompel. BT buntut. Itu langsung kemarin banyak banget. Iya ini kan pastinya saat gini kan Busternya momennya dia, kan ini busternya kan. dia. Iya. Apa yang saya bilang apa ini lihat makan ini kalah. Padahal si Akram Makarim Mau siapa yang pelatihnya siapa? Gus Pep Guardiola itu loh. Kalau lawan Irak Kalau ya pemainnya itu lawannya Irak, iya berat. Kalau kita mau ngomong menang loh. Iya. Apalagi yang kemarin lawan Iran kalah dimarahin dan loh, kamu tahu pemainnya Iran atau enggak peringkat 21 dunia loh. Lah iya. Argentina aja belum bisa ngalah, belum apa? Enggak maksudnya gini loh, apa sih bahasanya? Belum tentu bisa ngalahin Iran gitu loh maksudnya. Sekelas Iran loh maksudnya. Lawan Indonesia kalah 5-0. Ya wajar lah. Jebule habis-habisan. Lah wong Lah, kan- Iran lolos Piala Dunia tuh sering kok. Hampir tiap Piala Dunia pasti dia ikut. Indonesia aja nggak pernah ikut. Kadang tuh kalau- Kalau Indonesia 5-0 sebenarnya ya. Ya. harapannya terlalu tinggi. Ini kan compare-nya tuh kadang-kadang kan tolol gitu loh. Iya, Compare-nya itu loh. betul. Compare-mu iki loh. Kadang ini dibandingin sama Inter, dibandingin sama Munchen. Loh, pemainmu lo dul. Pemainmu itu yang main di Liga Inggris cuma 1. Iya, itu pun cadangannya Lah cadangan iya, ya. itu pun cadangan. Gak inti ya. Lah iya, Elkan Bagot main di Championship aja juga cadangan. Gitu. Lah kok Anda bandingkan dengan negara-negara Yang main inti reguler, top scorer, iya. Ayo misalnya mainnya Indonesia kayak mainnya Jepang. Pelatih Kasar tadi juga pasti langsung final. Iwan Belum tentu, Setiawan Cak. lolos final. belum tentu. Belum tentu katanya. Kenapa Bang? Belum tentu.
Kenapa? Tapi kalau saya Ya dia kan belum berpengalaman. saya pegang timnas Jepang, saya jamin final dan kalau nggak final saya pecat. Siapa? Saya. Kalau pelatihnya Jepang, pemainnya Jepang loh dan yang tahun ini loh. Yang nunjuk ada jadi pelatih Jepang ya siapa? Bisa. Oh, bisa. Berandai-andai. Enggak, ya. Gue Kan indur. saya berangan-angan nggak apa-apa toh, Cak? Iya. Ya, Boleh. kalau mungkin pemain Anda seperti Subasa, Hyuga mungkin bisa lah juara. Enggak ada, yang ini udah cukup kayak Iya. Kubu, Minamino, Iya kan dia pelatihnya kan ya Weda, bagus. Endu. Itu Mitoma kemana? Ya cedera kan? Tapi tetap dimasukin line Dia up. tetap diikut dia. Iya. Makanya kemarin nggak masuk di line up dia. Kita masih ikut squad kan? Masih. Iya, siapa tahu kan. Tiba-tiba sembuh pas masuk final kan tiba-tiba sembuh kan bisa. Makanya kan kemarin kan harapan saya loh. Sayap kiri kok nggak Mitoma, kok malah Minimano, siapa? Minamino. Munamuni. Minamino. Kok malah Minamino, tapi ya lumayan lah Minamino. Minamino bagus dan kalau Iya. tapi Asia. Asia bagus. Enggak. Enggak main. Masa enggak main? Itu udah dia Tom kan? yang main. Tompel main. Cek, sebentar. Siapa Tomiyasu ya? Tomiyasu kayaknya main deh. Enggak ada. Enggak ngelihat Sunan Tomiyasu kemarin. main. Final. Enggak ada. Di line up Di line. Enggak ada prediksi yang final. Enggak main dia. Enggak main. Gini. Kalau konsepnya nanti semifinal itu enggak ketemu Jepang dulu, finalnya bisa 2 itu. Tapi kalau ketemu di semifinal enggak bisa. Saya Jepang. Korsel itu tadi bagus. Saya Qatar. Saya kata iya dan Tuan rumah. otomatis keuangannya Arab Saudi lolos ya sih? Jelas. Hah? Arab Lolos lah. lolos lah. Dia kan belum main. itu juaranya. Hah? Arab Saudi. Oke. Iya duit ya. Saya berani iPhone. Loh, tenang tahu. Ngapain ini? Tenang. Kamu siapa? Loh, saya Jepang. Ada. Asu. Kamu ulin ke Jepang. Arab Saudi. Jepang pakai sebenarnya. Oke, lawan Vietnam kayaknya kita bisa lah menang lah ya, Pak. Harus. Bisa yuk. Kapan tuh mainnya? Hari Jumat ya? Iya. Kalau nggak salah. Jumat. Ah, Nanti Jumat kita ya. Iya, Jumat jam 9:30 lagi. Aduh, iki. Kalau yang lawan Jepang nanti yang 6:30. Nah, iki rada mending ya, Bung. Ya 9:30 Jumat. Oke, udah. 2-1 Bang saya. Moga-moga bisa menang lah. 2-0. 2-0. 76. Oke, masih. Kamu mau enggak bubuan? Hasan. Aku iki pererak iku mau. Ora mbok gawe blas Jamal Hasan. Kamu udah sudah oke. Oke. 2-1, 2-0. 76. Masih aja seperti itu. 3-1. 1-0 saja ya, yang penting menang ya. Ya sudah, sekolah berapa yang penting menang lawan Vietnam. Cari kau pamit. Mas Ulin pamit. Bangsa juga pamit. Jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe, langsung aja di share, subscribe akun channel YouTube Pan Peloba dan juga bunyikan. Loncengnya. Nah, itu saya kira lupa pray terus minggu. Oke, aman. Terus Follow TikTok dan IG sama @panpelnoba. itu dia. Tonton juga video dia yang lain. Salam fans. Layar kaca. Bye bye.